Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Kembali lagi dengan saya Dalmi Iskandar Sultani dalam channel pendidikan, motivasi, hobi, dan hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih kita rasakan hingga sekarang ini. Shalawat salam senantiasa terucap dari lisan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai ucapan yang baik yang insyaallah kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Sahabat semua, bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling merasa dirinya bersedih, tapi mampu membuat orang lain bahagia. Mengapa demikian? Orang-orang hanya terlihat bahagia saja, tapi kadang tidak mampu membuat orang lain bahagia. Sejatinya dia tidak bahagia. Orang yang bersedih namun bisa menjaga dan menutupi kesedihannya dan tetap berupaya membuat orang lain bahagia, sejatinya dia adalah orang yang paling bahagia. Karena dia tak mau terlihat dirinya bersedih, karena dia tak mau terlihat dirinya susah, karena dia tak mau terlihat dirinya sedang ada masalah. Lalu dia bangun kepribadiannya dan dia tetap menjadi manusia, tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Itu orang-orang yang bahagia. Apakah ada orang seperti itu? Ya mungkin ada. Dan mungkin kita pernah bertemu dengan orang itu, secara sadar atau tidak. Dia bersedih, kita tak tahu dia sedang bersedih. Dia punya masalah, kita tak tahu dia punya masalah. Dia bahagia dan lain sebagainya. Namun dia tetap biasa saja. Dia tetap bersahaja, dia tetap baik dengan kita. Sahabat semua, kehidupan kita memang berbeda-beda. Ada susah, ada miskin, ada kaya, dan ada sedang-sedang aja. Dan keadaan kita di setiap harinya juga berbeda. Ada yang lempang-lempang saja, tenang-tenang saja, santai-santai saja. Ada yang rumit, ada yang penuh dengan masalah. Ada seperti itu. Ada yang sangat susah hidupnya di setiap hari. Tapi perlu kita ketahui, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, apapun yang kita terima hari itu, walau kita sedih, kita lelah, kita penat, satu jawabannya: jangan pernah biarkan rasa lelah dan sedihmu hari kemarin merampas senyum dan bahagiamu hari ini. Jangan pernah biarkan itu. Tapi pelihara dan bangunlah diri sehingga begitu kita bangun di pagi hari, kita seperti terlahir kembali, seperti orang yang bahagia dan siap menjalani hari ini. Karena kalau kita biarkan lelah dan letih serta sedih kita hari kemarin merampas kebahagiaan dan senyum kita hari ini, maka hari ini akan menjadi sangat sulit, sangat berat bagi kita. Nah, itu berarti kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak yakin kepada Allah, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Sahabat semua, selain itu, dalam diri kita yang menjalani kehidupan ini,
Ada penyakit yang harus kita singkirkan, ada penyakit yang harus kita buang jauh-jauh. Penyakit itu penyakit yang tergolong penyakit berbahaya. Penyakit yang banyak menggerogoti manusia saat ini. Penyakit apakah itu? Penyakit itu adalah penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kadang kita merasa susah melihat orang yang senang, yang bahagia, orang-orang yang kita anggap lebih beruntung dari kita, orang-orang yang kita anggap sebagai pesaing kita, orang-orang yang kita anggap sebagai musuh kita, orang-orang yang kita anggap sebagai lawan kita. Kita susah lihat orang-orang yang seperti itu. Lalu kita memikirkan habis-habisan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga waktu kita habis terbuang untuk mikirin hal-hal itu saja. Kan bahaya itu. Kemudian senang melihat orang susah, gitu kan. Orang susah kita senang, senyum, bahkan kita ejek. Orang sedih kita senang. Orang mendapat masalah kita senang. Apalagi orang itu orang yang kita anggap sebagai saingan kita, musuh kita, dan lainnya. Sahabat semua, sepanjang penyakit itu masih berada dalam tubuh kita, masih bersarang dalam diri kita, selama itu ketenangan, kedamaian, ketentraman tidak akan pernah hadir dalam diri dan lingkungan kita. Keadilan tidak akan pernah tegak. Jadi kalau pengen kita merasakan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, kedamaian hidup, ketentraman hidup, maka buang jauh-jauh penyakit itu. Jadilah pribadi yang lebih baik. Jadilah pribadi yang berarti. Kalau pengen keadilan tegak di negeri ini atau di tempat kita, lingkungan kita, maka juga buang jauh-jauh penyakit itu. Jadilah bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya katakan di awal tadi. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling merasa dirinya bersedih, tapi mampu membuat orang lain bahagia. Walau kita merasa kita bersedih, kita tetap berupaya, kita itu menjadi jawaban bagi orang-orang yang bersedih lainnya. Kita menjadi jawaban dan solusi bagi orang-orang yang sedang punya masalah. Kita menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedih itu, sehingga orang-orang itu merasa punya teman dan tersenyum kembali. Jika itu bisa kita bangun dalam diri kita dan itu bisa kita terapkan, maka kita akan menjadi bermanfaat bagi mereka. Kita senantiasa ditunggu, ditanya kabarnya, dicari, dan orang-orang akan merasa kehilangan karena kita. Sulit membangun satu keadaan yang baik itu. Susah. Kita semua mengalami sulit dan susahnya berjuang. Tapi keberhasilan itu butuh perjuangan dengan kesungguhan dan kemauan. Semoga bermanfaat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.